Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman manajemen pemasaran jasa kelas 4B. Sudah lama tidak berjumpa. Kita sampai mau UTS ini baru bertemu satu kali secara tatap muka, dan selanjutnya saya teruskan menggunakan Google Classroom ya. Saya harap teman-teman bisa mengambil insight, wawasan dari apa yang saya berikan. Jadi yang saya berikan kemarin adalah video-video dari dosen di Universitas Ciputra yang menurut saya relevan dengan apa yang ingin saya sampaikan ke kalian. Jadi kalau misal saya hanya menggunakan PPT, takutnya Anda tidak bisa memahami, sehingga saya tambahkan video untuk menunjang Anda agar memahami pemasaran jasa itu seperti apa. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang marketing canvas. Jadi kalau sebelumnya itu Bapak yang dari Ciputra mengajar Anda di Google Classroom, nah kali ini saya sendiri yang coba akan men-share tentang marketing canvas. Anyway, kalau kalian pahami, kanvas itu adalah media melukis ya, media melukis. Dan ini sepertinya hampir sama marketing canvas, jadi melukis apa-apa yang menjadi perencanaan dalam suatu pemasaran itu kita coret-coret, kita tulis poin-poin pentingnya, dan nantinya kita presentasikan. Jadi menurut saya sebenarnya marketing canvas ini adalah suatu simulasi dari suatu perencanaan pemasaran yang strategis dalam bentuk yang sederhana. Jadi kalau misal marketing plan itu biasanya berlembar-lembar dan banyak kata-kata ya, kalau di canvas ini lebih kepada poin-poin penting dari program pemasaran tersebut atau marketing planning tersebut. Nah, di sini dari marketing canvas ini ada 3 kategori. Yang pertama ada marketing strategi, itu terdiri dari segmentasi, targeting, dan positioning. Sudah kalian pelajari kan ya, apa itu segmentasi, atau apa itu targeting, dan apa itu positioning. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Yang kedua ada marketing taktik, itu ada marketing mix, ada selling, dan ada diferensiasi. Marketing mix kalau di jasa ada 7P. Lalu untuk selling ini bagaimana kita menjual produk kita kepada konsumen. Lalu diferensiasi ini lebih bagaimana kita menjadi beda dibanding pesaing, dimana hal-hal ini menjadi marketing taktik dalam kita melakukan perencanaan pemasaran. Selanjutnya bicara soal marketing value, itu ada proses, ada service, dan ada brand. Ini nantinya secara teorinya akan saya berikan setelah UTS ya, tapi Anda cukup tahu sedikit dulu tentang marketing value. Jadi marketing value ini adalah terdiri dari 3 elemen. Yang pertama adalah elemen brand. Jadi bagaimana brand ini bisa mempunyai equity yang tinggi itu ketika brand tersebut bisa memberikan servis yang terbaik kepada konsumennya, baik itu sebelum penjualan, dalam penjualan, sampai nanti setelah penjualan itu pelayanan seperti apa. Nah, pelayanan ini sendiri itu juga ada pengaruh dari proses suatu program pemasaran. Nah, itu bagaimana proses tersebut bisa menunjang servis, dan servis itu bisa menunjang brand. Untuk sederhananya seperti itu. Nah, untuk case study yang saya berikan ke kalian dalam materi ini adalah guru BRI ya. Jadi kredit usaha rakyat pada Bank BRI.
Karena ini bicara soal marketing, saya harap Anda bisa membayangkan sebagai seorang pekerja yang nantinya bekerja dalam suatu perusahaan, pemasar itu seperti apa. Nah, untuk mempermudah itu, saya sarankan kalian untuk menonton film web series BRI Pakai Hati. Di pertemuan pertama pernah saya jadikan tugas ya, kalau tidak salah. Jadi kalian memberikan rangkuman dari apa yang sudah Anda lihat. Nah, di terakhir ini itu ada sampai di series kedua. Yang terakhir adalah pemasar BRI ini sudah memasarkan produknya di Jogja, di mana di Jogja itu para pelaku UMKM-nya itu mempunyai problem, di mana problemnya itu dia lebih memilih untuk meminjam uang di rentenir dengan bunga yang besar dan pencatatan yang tidak benar. Nah, BRI menjadi solusi di mana BRI masuk kepada para pelaku UMKM yang bukan hanya sekedar memberikan pinjaman saja, tapi juga mengembangkan UMKM tersebut untuk bisa naik kelas. Selain juga kemudahan untuk pencairan dana dan juga bunga yang rendah, seperti itu. Nah, itu bisa kalian tonton dulu di web series Pakai Hati, agar bisa kalian membayangkan pekerjaan seorang pemasar itu seperti apa. Oke, lanjut. Oke, anyway, saya akan coba jelaskan dulu KUR itu apa. KUR itu adalah suatu kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafon sampai dengan 25 juta bagi para pelaku UKM. FYI aja, sebenarnya KUR ini adalah program pemerintah ya. Program pemerintah untuk para UMKM di Indonesia agar dapat dimudahkan dalam mengakses pinjaman. Nah, KUR sendiri itu lebih banyak diprogramkan oleh bank-bank BUMN. Itu ada BRI, ada BNI, ada Mandiri. Nah, untuk BRI sendiri itu punya plafon memang sampai 25 juta. Cuman kalau nanti di lapangan kalian dapat info, mungkin Mandiri itu bisa lebih dari 25 juta. Jadi just informasi aja sih buat kalian kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan mensimulasikan perencanaan produk KUR ini dalam marketing canvas. Jadi marketing canvas yang tadi itu coba kita simulasikan dengan studi case. Nah, itu nanti seperti apa. Ini ada marketing canvas yang terdiri dari marketing strategi, marketing value, dan juga marketing taktik. Yang pertama kita akan ngerjakan dulu marketing strategi yang terdiri dari segmentasi, targeting, dan positioning. Oke, strategi untuk segmentasinya. Segmentasi adalah pengelompokan customer ya. Nah, di sini kan kita lebih mengklaster segmentasi dari produk KUR Bank BRI ini adalah pelaku usaha. Cuman pelaku usaha kan ada beberapa kategorinya ya. Ada kategori kecil, ada kategori mikro, ada kategori menengah, dan juga ada kategori corporate. Nah, dengan KUR Bank BRI yang hanya 25 juta plafonnya, usaha-usaha apa sih yang bisa sekiranya BRI masuki ya, sehingga target pasarnya itu lebih jelas. Jadi tidak ngambiar di pelaku usaha saja, karena pelaku usaha itu kan banyak macamnya. Kita bakal fokus targetnya adalah di usaha mikro dan kecil, dimana kadang usaha kecil dan mikro ini dia membutuhkan akses dana yang tidak terlalu besar dan juga rata-rata menginginkan bunga yang rendah. Nah, di sini positioningnya dari produk KUR Bank BRI adalah menjadi solusi kredit bagi pelaku usaha dengan bunga yang ringan.
just informasi aja bahwa bunga yang ada di program KUR ini hanya sebesar 6% per tahun. Kira-kira seperti itu. Jadi segmentasinya pelaku usaha, jadi bukan individu, bukan organisasi, jadi lebih kepada segmentasi pelaku usaha. Nah, karena pelaku usaha ini ada beberapa segmen lagi, nah kita memilih target pasar yang mana lebih mentargetkan kepada pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil. Nah, untuk positioningnya sendiri dari KUR Bank BRI adalah sebagai solusi kredit bagi pelaku usaha dengan bunga yang ringan. Nah, dari marketing strateginya ini sudah kita berikan poin-poinnya. Jadi dari segmentasi kita tulis pelaku usaha, di targeting kita tulis usaha mikro dan kecil, di positioning kita tulis solusi kredit bagi pelaku usaha dengan bunga yang ringan. Oke, sampai sini mudah-mudahan jelas. Kalau tidak jelas nanti bisa WA di saya, atau nanti ketika kita sudah mulai bisa bertemu dengan tatap muka bisa ditanyakan langsung. Nah, selanjutnya kita lanjut ke marketing taktik. Jadi untuk marketing taktik sendiri itu ada diferensiasi, ada selling, dan ada marketing mix. Nah, mengapa sih perusahaan itu harus mempunyai diferensiasi? Kadang kan perusahaan ingin menjadi yang terbaik. Nah, kalau kita bicara terbaik itu kan jumlahnya cuma satu. Dan ketika kita menjadi yang terbaik, kita akan susah untuk mempertahankan. Nah, guna untuk bisa menjadi nomor satu itu, yang pertama harus memiliki diferensiasi. Nah, menurut Hermawan Kertajaya, itu salah satu profesor marketing di Indonesia, itu bilang bahwa ketika suatu perusahaan tidak mempunyai diferensiasi, perusahaan itu akan mati. Jadi dalam marketing ini diferensiasi adalah suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh perusahaan. Karena dengan adanya diferensiasi kita akan menjadi beda dibandingkan pesaing. Seperti itu. Jadi untuk produk KUR Bank BRI sendiri, saya menuliskan bahwa diferensiasinya adalah pinjaman dengan bunga rendah yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti itu untuk diferensiasinya. Karena jumlah cabang ketika dilihat itu BRI adalah yang paling banyak dan paling tersebar, paling merata seluruh Indonesia. Jadi mulai Sabang sampai Merauke, cabang BRI itu sudah sampai pelosok-pelosok dan bisa menjangkau rakyat kecil. Seperti itu. Lalu selling, bagaimana sih kita menjual produk kita tersebut? Jadi sellingnya adalah dengan menjadi solusi pinjaman bagi para usaha mikro dan kecil. Mikro dan kecil. Dan program ini tidak selalu dibuka, karena ketika plafonnya itu dari pemerintah sudah terpenuhi, misal berapa triliun, dan target tersebut sudah terpenuhi, maka program ini akan dihentikan menanti aturan baru yang ada dari pemerintah. Seperti itu. Jadi tidak selalu dibuka program KUR ini. Jadi ketika nanti dari launching sampai target itu terrealisasi, setelah target terrealisasi itu sudah tidak akan ada lagi program KUR. Jadi tiap periode tertentu setelah target selesai ya tutup. Nanti kalau ada kebijakan baru lagi dari pemerintah baru akan dibuka. Seperti itu. Untuk marketing mixnya, jadi kita bicara 7P. P pertama produk. Jadi produk dari KUR ini adalah produk pinjaman dengan bunga yang rendah dibanding dengan produk-produk BRI yang lain. Yang kedua, bicara soal place, itu place-nya tersebar
untuk distribusinya itu seluruh bank BRI di Indonesia. Jadi mau itu di Aceh, mau itu di Malang, mau itu ada di Ambon, semua memiliki produk KUR. Terus untuk prosesnya, pencairannya cepat. Jadi hanya dalam waktu 7 hari pencairan itu bisa dilakukan. Jadi proses pertama itu pengajuan, setelah itu usahanya akan dicek oleh pihak BRI. Terus setelah memang sudah dinilai cocok, dirasa bisa untuk bisa membayar pinjamannya, maka pinjaman itu bisa di ACC dan distribusikan kepada pelaku usaha. Terus untuk promotionnya itu ada pelatihan untuk UMKM. Jadi di sini kita bikin event untuk mempertemukan para UMKM di suatu kota tertentu. Kita bikin pelatihan, selanjutnya kita edukasi tentang bagaimana caranya untuk mengelola keuangan, mengelola bisnis, mengelola pemasaran, dan sebagainya. Yang pada akhirnya kita berharap UKM-UKM yang ikut serta dalam pelatihan tersebut akan menjadi nasabah dari Bank BRI dengan mengikuti program KUR. Sebagai contoh, kalian bisa nonton web series Pakai Hati. Seperti itu. Kita lanjut di marketing value. Jadi marketing value ini dimulai dari brand dulu. Brand BRI itu dikenal sebagai bank terbesar di Indonesia dengan berfokus pada pemberdayaan UMKM atau rakyat kecil. Nah, itu sih brand BRI dilihat dari sisi konsumen seperti itu. Selanjutnya untuk menunjang ada servis yang diberikan. Jadi servis ini bisa berlaku sebelum produk itu dipasarkan, lalu dalam proses pengkreditan itu seperti apa, lalu after sales-nya seperti apa. Jadi di awal seperti sudah saya sebutkan tadi, sebelum dia menggunakan closing atau kita berharap closing, itu biasanya kita melakukan temu KM. Saya itu dalam prosesnya nanti kita akan diberi pelatihan dan sebagainya, dan ditawarkan menjadi mitra dari BRI, atau saya ditulis di sini sebagai BRI Link. Jadi UMKM itu bisa nantinya menjadi mitra BRI untuk pembayaran, untuk pembuatan tabungan dan sebagainya. Nah, prosesnya ini bisa secara produk itu bisa dijangkau di seluruh bank BRI di Indonesia. Jadi nantinya teman-teman ketika akan membuat marketing canvas, dari canvas ini ditulis poin-poin pentingnya dari tiap-tiap elemen. Jadi di sini ada 9 elemen pemasaran kan ya. Nah, seperti saya contohkan tadi, jadi ketika segmentasi kalian di sini tulis pelaku usaha. Di targeting ini kalian tulis usaha mikro, usaha kecil. Nah, seperti itu. Jadi dari 9 taktik ini yang nantinya kalian isi, nanti diisi seperti yang saya contohkan di PPT ini. Seperti itu sih. Jadi marketing canvas yang hari ini coba saya sampaikan itu, kita membahas tentang 3 indikator dari marketing strategi. Ada marketing strategi, ada marketing taktik, dan ada marketing value. Kira-kira nanti kalau ada pertanyaan dan tidak mengerti bisa langsung chat ke saya. Setidaknya kalian paham terlebih dahulu secara sedikit dulu lah paham tentang marketing canvas ini, karena marketing canvas nantinya bukan hanya 1 lembar ini ya. Jadi ada lembar-lembar lain juga yang akan kalian isi dan nantinya akan saya ajarkan setelah UTS. Seperti itu.
Sekarang membahas soal kisi-kisi UTS. Anyway, untuk UTS sendiri soalnya bukan hanya saya yang membuat ya. Jadi yang membuat nanti saya dengan Bu Erni. Jadi kita kolaborasi untuk membuat soal UTS, dan soal UTS nanti dari kelas A maupun kelas B itu sama. Seperti itu sih. Untuk kisi-kisinya ya, pertama kalian pelajari tentang apa itu pemasaran, apa itu jasa, apa itu manajemen pemasaran jasa. Nah, itu kalian pahami. Yang kedua, kalian pahami atau kalian pelajari tentang tadi marketing strategi, ada segmenting, targeting, dan positioning. Itu kalian pahami betul. Yang ketiga itu lebih ke marketing mix ya. Jadi ada, kalau di jasa ada 7P. Nah, itu nanti kalian pahami, terutama yang 4P itu ada product, price, place, promotion. Itu coba kalian pelajari. Terus yang keempat ada di marketing canvas ini. Jadi untuk SWOT kemarin tidak saya cantumkan di UTS, mungkin akan saya cantumkan di UAS, seperti itu. Untuk durasinya itu 2 hari ya, atau 48 jam. Jadi semisal dimulai pada hari Selasa jam 9:30, dan nanti baru Anda kumpulkan itu terakhir adalah Kamis jam 9:30. Kabar bahagianya untuk UTS kali ini itu open book. Ya iyalah open book. Kan kita sistemnya daring, kita juga nggak bisa ngawasi kalian apakah kalian memang close book dan sebagainya. Nah, itu maka kita bikin open book. Dan harapannya ketika UTS ini bersifat open book, ketika kalian menjawab, kalau sebisa mungkin dijawab dengan sebaik-baiknya, sehingga harapannya ketika nanti dinilai akhirnya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, aku kira itu dulu ya materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan saya berdoa semoga UTS kalian bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.